Kalau misalkan gerbong paling depan dia masuk jurang, itu yang di belakang tuh ikut semua, geruduk masuk ke jurang semua. Ini yang dikatakan oleh Allah, berhati-hatilah kau, apabila salah tunggulah kehancuranmu. Nah, dalam rangka berhati-hati ini, maka Islam mengajarkan kepada kita, apabila kita hendak mencari seorang khalifah, carilah orang yang benar-benar mencerminkan 7 ayat ini, yang betul-betul mencerminkan 7 ayat ini. Dan biasanya ciri-cirinya adalah orang-orang tersebut jiwa basmalahnya kuat sekali. Dia akan mencintai semua ciptaan Allah seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itulah ciri-cirinya. Nah, saya pikir ini yang harus kita jadikan renungan bagi kita. Sudah belum diri kita dulu? Sudah belum anak-anak kita mencerminkan 7 ayat tadi? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Kenapa? Karena ingat para pemirsa, tadi sudah dijelaskan bahwa tidak aku ciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi khalifah, dan setiap khalifah akan aku minta pertanggungjawaban. Suatu hari nanti anak kita pun akan diminta pertanggungjawaban terhadap kehidupannya di alam dunia ini. Sudah belum dia menjadi khalifah, dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Tugas kita sebagai orang tua, persiapkan anak kita untuk supaya anak kita betul-betul dalam sepak terjang kehidupannya mencerminkan 7 ayat yang bernama Al-Fatihah tadi. Kenapa? Karena itulah cerminan jiwa khalifah Rasulullah yang harus kita ikutin dan harus kita jadikan sebagai panutan bersama, khususnya bagi kita umat Islam. Baik Ustadz, jadi yang sebagai khalifah ini adalah kita semua hamba Allah SWT, begitu ya Ustadz ya, yang nantinya juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir juga, begitu Ustadz ya. Jadi alangkah baiknya kalau mau mulai dari sekarang, mulai dari detik ini, belajar bagaimana sebagai hamba Allah yang tentu saja lebih baik dan lebih baik lagi. Salah satu caranya mungkin untuk mengikis dan mengurangi bagaimana kotoran-kotoran hati, semoga tidak semakin subur yang ada di hati, pikiran, atau perilaku kita sehari-hari, begitu mungkin ya Ustadz ya. Iya, jadi memang itu salah satu cara yang sangat tepat sekali dalam hidup ini, bahwa kita mulai ajarkan kepada diri kita, ya, kepada keluarga kita untuk terus memerangi kotoran-kotoran hatinya. Kalau ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, itu dulu yang diperangi. Ya, kalau itu sering diperangi, subhanallah, insya Allah dia akan tumbuh menjadi seorang khalifah yang baik. Jadi sebenarnya intisarinya simpel saja para pemirsa. Perangi kotoran hati dalam hidup ini. Kalau kita perang melawan kotoran hati, insya Allah kita akan mendapatkan periuk khalifah. Amin. Saya pikir demikian. Oke, jadi kalau misalnya ada sebuah ujian ataupun cobaan yang sekiranya pingin bahasanya untuk kita ini ya Ustadz ya, pingin kita komentarin atau segala macam, ditahan dulu, perang terus lawan kotoran hati, begitu ya Ustadz ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita juga akan tanyakan kepada salah seorang mantan pasien dari klinik terapi kolbu, seperti apa keluhan beliau pada saat diberikan sebuah mungkin ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami, Terapi Kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga yang dipilih itu orang yang menguasai dan mengetahui keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, hukum dan lainnya di kota ini. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa.
masih bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Langsung saja kita beralih kepada Ibu Risti, salah seorang mantan pasien dari Terapi Kolbu, yang mungkin dari segmen awal tadi bisa Anda simak bahwa memang beliau tadi sempat mengatakan pada saat itu ada keluhan seperti psikisnya yang kena. Walaupun bukan secara fisik yang sakit, tapi kalau memang psikisnya juga kena, seperti rasa cemas, gelisah, atau takut berlebihan, boleh dikatakan juga sangat mengganggu sepertinya Ibu ya? Iya, betul. Baik, kalau boleh tahu ini sudah sejak kapan menderita keluhan psikis seperti ini dan seperti apa memang rasanya? Apakah benar cukup mengganggu dan sangat merepotkan kegiatan sehari-hari begitu Ibu? Ya betul. Saya punya rasa sakit cemas ini selama 2 tahun. Dan itu memang sangat mengganggu aktivitas saya ya. Saya ada rasa takut, cemas, pergi kemana nggak bisa sendiri. Harus ada orang di samping saya yang mendampingi. Sampai dalam rumah pun mau gelap gitu saya harus ditemani. Jadi mau kemana-mana jalan emang nggak bisa sendiri, ada rasa dingin, takut kayak seolah-olah, aduh saya akan mati nih, saya akan mati, ada rasa cemas begitu. Oke. Jadi kalau lagi jalan apa lihat orang banyak, wah saya takut gitu. Saya pergi kemana lihat keramaian saya takut. Jadi selalu saya menyendiri, harus menyendiri, tapi harus ada teman satu orang, at least satu orang di samping saya. Satu orang yang sekiranya orang yang paling dekat. Iya, gitu, dekat, entah ponakan, entah saudara, entah kakak gitu, entah teman. Yang penting ada yang mengerti saya terus dekat dengan saya. Tidak bisa sendiri saya. Baik, ini pastinya juga sangat mengganggu karena memang juga boleh dikatakan sendiri aja takut bagaimana menjalankan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas Iya begitu betul, ya. terganggu semua kegiatan Akhirnya saya. sudah pernah coba cek ke medis atau Udah, saya sudah pengobatan? berobat ke dokter, saya udah sampai obat habis, tetap aja rasa itu tetap ada ya. Diagnosa dari dokter seperti apa? Dibilangnya saya ada rasa lambung lah dari pencernaan gitu ya. Obat saya habiskan gitu, tapi tetap setelah habis obat rasanya itu tidak hilang-hilang. Rasa cemas, takut itu tetap ada. Masih tetap ada. Iya, Dan kemudian sekiranya kapan akhirnya Ibu untuk berusaha dan berikhtiar kembali melakukan, apakah mungkin ini ada sebuah pengobatan yang sekiranya bisa membantu apa yang Ibu keluhkan? Justru setelah saya lihat tayangan di TV, lihat Pak Ustadz, Pak Ustadz Sony, langsung saya datang ke sana telepon, dan itu saya sangat membantu lagi dalam pertemuan kedua. Saya sudah baikan jauh lebih baik. Jadi itu sangat alhamdulillah, subhanallah, saya langsung hari pertama pertemuan pertama itu saya oke enak gitu ya. Pas disambung pertemuan kedua, sudah saya merasa sembuh, sudah cukup. Saya bisa jalan sendiri. Malam saya tidak takut, lihat keramaian saya tidak takut lagi. Jadi pada saat di hari pertama Ibu kunjungan pertama ke Terapi Ya, itu Kolbu, udah. dalam kondisi sebelum diterapi masih ada rasa Itu cemas, saya masih ada rasa diantar, saya udah takut. Saya yang pakai satu ada orang-orang banyak, saya masih cemas, badan semua dingin. Apa yang Ibu takutkan? Soalnya saya kayak mau mati, kayak mau ketimpa apa gitu, cemas, takut lihat sekitar. Mungkin Ibu ada sebuah riwayat atau kenangan yang buruk, trauma, mungkin seperti itu Ibu? Mungkin ada misalnya awalnya ditinggal sama orang yang kita sayangi gitu kan. Itu terus tiba-tiba saya ada trauma takut kegelapan kayak gitu awalnya. Itu terpupuk terus sampai 2 tahun terasa tersiksa. Ya, gitu. Jadi dari pertama Ibu datang sudah melakukan usaha ikhtiar, dia datang ke Terapi Kolbu dalam betul. kondisi memang sedang ditemani juga, sudah ditemani. Dalam keadaan parah saya datang. Keadaan parah, dalam kondisi pada saat di klinik pun juga ketemu orang juga rasa takut, cemas, berlebihan juga. Betul. Di terapi seperti apa Ibu? Di terapi di obat di sini, di area sini, di kepala gitu. Saya merasa tenang. Pertemuan pertama udah merasa tenang gitu ya. Udah tidak ada rasa takut. Baik, yang pegang waktu itu terapis atau Ustadz Sony Sutrisno sendiri Ibu yang pegang? Asistennya pertama. Asisten? Selama 1 jam. Setelah itu tunggu berapa menit saya langsung dipegang sama beliau Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz Iya. sendiri. Di sini Ibu sama sekali tidak diberikan sebuah obat penenang mungkin atau jamu begitu? Oh tidak hanya saya dikasih air mineral dan minyak. Iya. Di hari pertama setelah diterapi bagaimana? Apakah sudah terlihat efeknya? Sudah terlihat Ya, saya perubahannya? merasa tenang, saya tidak ada rasa takut lagi. Walaupun ada kadang-kadang datang gitu ya, tapi kok ada perubahan dalam diri saya gitu ya. Ya sudah pas berikutnya yang kedua mulai serasa enak saya. Pas pertemuan ketiga udah saya totalis saya sembuh. Wow. Ya, pertemuan ketiga Ibu saya bisa sembuh. mengatakan
Ibu sembuh, Iya. dari mana indikatornya? Karena saya coba, yang saya takut itu saya jalani semua. Yang selama ini saya takut, keramaian, misalnya naik lift, terus pergi sendiri ke keluar malam, gitu ya, keluar rumah, keluar malam, itu saya lakukan. Ya. Semua tidak ada rasa lagi takut, cemas, dan semuanya itu hilang. Baik, jadi ini semuanya juga sudah diuji. Sekiranya apa saja yang tidak bisa dilakukan pada saat Saat keluhannya itu. ada, Ibu Ya. sudah tes Sudah kembali, tes. Ibu sudah cek, Ya, total Semuanya finish. Lulus, Oke, baik. habis. Nanti setelah yang satu ini, pemirsa, kita akan tanyakan kepada guru besar dan juga terapis dari terapi kolbu, Ustadz Sony Sutrisna, seperti apa terapi yang dilakukan di sana yang sama sekali tidak menggunakan obat, herbal, jamu, insya Allah aman, tidak ada efek samping dan tidak mengandung unsur musrik. Mungkin dari Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak acara terapi kolbu The Power of Soul, juga sekiranya ada keluhan seperti halnya dengan Ibu Risti di malam hari ini. Solusinya seperti apa? Tetap bersama kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu. Kebetulan mulai di desa sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roma Irama. JAK TV adalah TV lokal terbangkan masyarakat Jakarta. Maju terus JAK TV. JAK TV, My City, My TV. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Next, Real Magazine, Real Action. You got that. Baik pemirsa, sebelum melanjutkan lagi perbincangan kita di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan alamat dari Klinik Terapi Kolbu. Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 0218582029 atau 0218500413. Untuk alamat website di www.powerofsoul-indonesia.org. Ini bukanya setiap hari pemirsa, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam. Jangan khawatir, selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kami informasikan lagi bahwa metode yang dilakukan di Klinik Terapi Kolbu kepada para pasiennya tidak ada obat, herbal, jamu, tidak ada ayat-ayat ataupun pemberian pijat ataupun urut dan jarum suntik dan lain sebagainya. Insya Allah aman, tanpa ada efek samping, tidak mengandung unsur musrik. Kita lanjutkan kembali kepada Ibu Risti yang mungkin tadi Anda juga sempat menyimak bahwa memang beliau awalnya ada rasa sebuah kegelisahan, takut, cemas, was-was. Ya, betul. Apalagi kalau berhubungan dengan banyak orang. Ya, betul. Misalkan ibu di mall pada saat itu, nggak berani untuk sendirian pada saat ada keluhan. Tidak berani saya. Wow. Saya langsung lari ke tempat sepi, langsung ambil nafas gitu. Kalau saya sesak, gak bisa nafas, takut
takut seolah orang-orang itu akan menyerang saya. Masya Allah. Iya, terus kayak alami itu saya pernah mengalaminya kayak lantai-lantai mau berterbangan gitu menimpa saya. Oke. Sampai begitu. Jadi ibu sampai harus menyendiri, Iya, harus tapi tidak bisa sendiri, harus ada orang. Harus ada orang. Ya, tapi harus sepi. Sepi itu keramaian saya takut, cemas, jadi dingin. harus mengasingkan diri dari keramaian jadinya ibu Iya. ya. Itu kan berarti kan tidak baik, jadi kegiatan saya terganggu semua ya karena itu. Baik, alhamdulillah seperti diberikan sebuah jalan, Ya, alhamdulillah. diberikan sebuah petunjuk oleh Allah Ya, tentu betul. saja ya ibu ya, karena memang Allah lah yang memberikan sebuah kesembuhan dan jawaban atas apa yang kita cari. Ya, betul. Setelah di terapi kolbu, sama sekali ibu tidak berikan obat, tidak berikan jamu. tidak Ada diberikan ayat-ayat obat. tertentu yang mungkin Tidak, diberikan? tidak diberikan Sama apa, sekali tidak. tidak. Hanya minyak dan air Air mineral mineral, saja. ya, betul. Baik, ibu sampai berapa kali terapi di sini? Saya ngambil paket 5 kali pertama. 5 kali pertama. Ya, pertama saya udah merasa enak, yang kedua saya merasa sembuh, yang ketiga udah total saya sembuh. Dan yang keduanya saya hanya untuk kontrol aja. Baik. Udah setelah itu selesai. Sudah sampai sejauh ini, Iya. bagaimana ibu? Iya. Studio saat ini sedang ramai Iya. sekali. Iya, betul. Ibu pun ternyata masih senyum saja Iya, dan saya senang seperti enjoy sekali ya. ya. Senang sekali saya sudah bisa menikmati hidup. Udah sekarang udah bisa sendiri kemana gitu. Udah seperti dulu lagi selagi saya masih remaja gitu ya, sendiri bisa pasti bisa. Alhamdulillah. Jadi keluhan selama kurang lebih 2 2 tahun. tahun itu udah hilang. Alhamdulillah sudah diberikan sebuah solusi Iya, dari betul. kolbu. Baik Ustadz, silahkan langsung ditanggapi. Mungkin halnya seperti keluhan yang Ibu Risti rasakan, ada juga nih pemirsa juga yang merasakan rasa cemas berlebihan, gelisah berlebihan, kemana-mana takut, bawaannya Iya, betul. pengen aja ditemani oleh orang-orang, khususnya orang terdekat begitu Ustadz ya. Ini sekiranya kenapa sih Ustadz, dan solusinya juga seperti apa yang ada di terapi kolbu? Iya, terima kasih Mbak Popi. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Risti? Ibu Risti adalah kalau dalam dunia medis disebutnya gangguan psikosomatis, ya. Jadi gangguan psikis. Nah ini saya pikir banyak sekali masyarakat yang menderita penyakit seperti ini. Dan biasanya penyakit seperti ini kalau diperiksa secara medis, jantung bagus, semua bagus, organ tubuhnya ini semua bagus. Tapi si penderita merasa ada sesuatu di badan dia yang nggak enak, yang membuat dia seperti wah saya mau mati nih, saya mau mati nih. Nah ini makanya disebut gangguan psikis, psikosomatis. Nah kami di terapi kolbu pada saat mengalami pasien seperti ini yang kita lakukan adalah kita terapi dulu daerah kepala. Ya, daerah kepala kita terapi, terus kemudian di dada tengahnya ini juga kita terapi, sama di rusuk bagian kanan. Kenapa? Karena begini, karena penyebab gangguan dari psikosomatis ini beraneka ragam, bisa bermacam-macam. Bisa karena faktor kolesterol, bisa karena faktor triglycerid, kekentalan darah, bisa juga karena faktor perokok atau mantan perokok, bisa juga karena faktor depresi, bisa juga karena faktor stres, bisa juga karena faktor dia pernah mengalami suatu kesedihan yang dalam, terus tidak di-sharing ke orang, dia simpan sendiri. Mungkin ini faktor Dia yang pendam menyebabkan sendiri. Ibu Risti ada keluhan ya Pak Ustadz ya? Nah, nanti cuma Ibu Risti yang paling tahu mana dari 6 ini yang kira-kira menyangkut Ibu Risti. Nah, saya pikir bagi para pemirsa JAK TV di rumah yang menderita penyakit seperti ini, tidak ada salahnya untuk datang ke terapi kolbu ya, karena memang banyak sekali kita menangani pasien-pasien psikosomatis seperti ini, dan alhamdulillah banyak sekali diijabah. Jadi saya pikir kalau memang para pemirsa saat ini mungkin sedang menderita psikosomatis, kecemasan tadi ya, tidak ada salah yang untuk datang dan mencoba di terapi kolbu. Siapa tahu ini pertemuan kita pada malam hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bahkan banyak pula juga Ustadz yang seperti halnya dengan Ibu Risti keluhkan, kemudian ujung-ujungnya mereka ke obat penenang supaya bisa tidur, supaya nggak cemas. Nah ini kan bahaya juga dengan solusi seperti itu ya Ustadz ya? Iya, makanya karena begini, banyak kan kalau misalkan lagi psikis begini, dihantamnya obat penenang ya, selesai obat penenangnya selesai ya kambuh lagi, selesai obat penenangnya kambuh lagi. Nah, makanya kami di terapi kolbu, apa yang kita coba lakukan terapi adalah solusinya. Permasalahannya di arah kepala sama di dada tengah sini, sama di rusuk bagian kanan. Justru kalau dikasih obat penenang makin memperparah. Nah itu dia. Ya, jadi sekali lagi kalau dikasih obat penenang makin memperparah. Mungkin dia akan sembuh sebentar ya, tapi rentetannya makin panjang. Efeknya ke depannya itu yang bahaya ya Karena Ustadz ya? salah satu penyebab psikosomatis ini adalah energi di daerah levernya ngedrop.
Bisa karena dia kecapean ngedrop. Pada saat itu dihantam dia banyak pikiran, nah muncul psikosomatis. Oke. Nah kalau dalam kondisi energi dalam levelnya ngedrop, itu tidak boleh kena obat penenang. Kalau dikasih obat penenang sering, maka dia makin ngedrop. Nah ini yang saya pikir sebaiknya dipertimbangkan Ya, benar. bagi para pemirsa mungkin yang saat ini mungkin sedang menderita sakit seperti ini, bisa dipertimbangkan untuk datang ke terapi kolbu. Baik, pemirsa, tunggu apa lagi jika memang ada keluhan seperti ini, entah itu keluhan psikis ataupun fisik, insya Allah terapi kolbu bisa menjadikan sebuah alternatif atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda cari selama ini. Karena memang di sini tidak menggunakan obat, herbal jamu, tidak mengandung unsur musik, dan insya Allah aman tanpa efek samping. Selengkapnya seperti apa dari metode terapi dari terapi kolbu? Untuk itu jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali, tetaplah di terapi kolbu, The Power of Soul.